Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Dita dengan NIM 1540 12113030 dari Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai pendapat saya tentang bahasa Indonesia. Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peranan yang cukup besar. Bayangkan saja, bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia, dengan apa kita berkomunikasi? Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya saja, orang Jawa dengan Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apa pembicaraan mereka dapat disatukan? Apa orang Jawa mengerti yang dimaksud orang Padang? Jawabannya tentu tidak. Situlah terlihat jelas betapa besar peranan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat kita perlukan untuk menjalin kerjasama antar sesama rakyat Indonesia. Kerjasama itu dapat berupa hubungan kerjasama untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia di pendidikan sangat diperlukan. Mulai dari sekolah dasar, kita sudah diajarkan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Sekolah menengah pertama dan atas juga masih kita pelajari bahasa Indonesia. Fungsi dari pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri adalah untuk mempersiapkan kita di kehidupan bermasyarakat di kemudian hari dalam menjalin hubungan kerjasama antar sesama rakyat Indonesia. Di perguruan tinggi pun sangat diperlukan mata kuliah bahasa Indonesia. Tidak lain fungsinya untuk kita mempersiapkan tugas-tugas pembuatan laporan ataupun skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Fungsi bahasa Indonesia adalah yang pertama sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, yang kedua sebagai alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Sedangkan peranan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri. Di zaman yang makin serba canggih ini, bangsa pun telah termodifikasi rupa, khususnya oleh para generasi muda. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia saat ini berada dalam masa kritis. Tentunya kita semua tahu bahwa para generasi muda sekarang ini kerap kali menggunakan bahasa gaul sebagai alat komunikasi. Bahwa Indonesia yang baik dan benar pun sudah jarang terdengar lagi. Masyarakat umumnya berpikir kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, aturan berarti kita sudah ketinggalan zaman, tidak gaul, kaku, dan sebagainya. Pandangan generasi muda pun berubah, dan akhirnya mereka terbawa arus menggunakan bahasa gaul dan dalam komunikasi sehari-hari. Akibatnya, sekarang hampir 80% generasi muda menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia yang sebenarnya pun sudah mulai ditinggalkan. Padahal apabila kita lebih detail, jelas sekali bahwa gaul ini merusak bahasa nasional kita. Bahasa gaul maknanya jauh dari jati diri bangsa yang halus. Tidak diperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Misalnya gue cabut ya, seharusnya aku pergi ya. Perbandingan cukup jauh kan, entah dari mana kata-kata itu bisa populer di kalangan remaja. Bila dibiarkan begitu saja, bukannya tidak mungkin bahwa bahasa Indonesia akan benar-benar hilang. Jika itu terjadi, sungguh merugikan bangsa. Coba kita ingat-ingat lagi perjuangan para pahlawan kita yang dulu dengan jiwa raganya membela tanah air, bahkan nyawa taruhannya. Namun generasi muda zaman sekarang dengan seenaknya mengubah apa yang sudah diperjuangkan. Sekarang generasi muda kita kurang memberikan pengaruh yang positif bagi bahasa Indonesia. Namun tidak ada kata terlambat. Seharusnya generasi muda penerus bangsa menjaga baik, memelihara dan melestarikan apa yang sudah kita miliki, bukannya mengubah sesuai dengan kemauan mereka. Untuk itu, mulai dari sekarang, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya. Memang susah, apalagi sepertinya bahasa gaul telah berakar pada setiap diri
para generasi muda. Namun apa salahnya mencoba? Mari selamatkan bahasa Indonesia kita, bahasa pemersatu bangsa. Bahasa merupakan media yang digunakan anggota atau suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagai identitas diri. Bahasa dapat mengiring kita menembus ruang dan waktu. Melalui bahasa, kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan, sejarah, maupun adat istiadat suatu bangsa dalam masa tertentu. Bahasa mampu merekam berbagai hal tersebut dalam bentuk lisan maupun tulisan. Semua itu merupakan fungsi bahasa yang telah lama diemban oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun faktanya, masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Alasan inilah yang membuat Dirjen Devniknas RI memutuskan memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan seluruh jurusan. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para mahasiswa sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita selaku warga negara Indonesia untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia dapat terjaga keasliannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diikrarkan sejak 28 Oktober 1928 oleh para pejuang bangsa sampai dengan saat ini masih tetap eksis. Bahasa Indonesia sampai dengan saat ini masih dirasakan perannya dalam berbagai sendi kehidupan, antara lain sebagai alat komunikasi antar warga dan antar masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia masih tetap memegang peranan penting dan masih tetap merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Bukti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih lebih dominan digunakan di dalam berbagai kegiatan seperti rapat, siaran radio, TV, pidato kenegaraan, pidato politik, pelaksanaan administrasi, kedinasan, dan bahasa pengantar pada setiap level pendidikan. Maka saat ini sebagai besar komunikasi tidak resmi antara warga negara pun sudah sering. Sebagian besar komunikasi tidak resmi antar warga pun sudah sering menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah masing-masing. Bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi bahasa kedua setelah bahasa daerah, kini justru bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pertama, sedangkan bahasa daerah telah menjadi bahasa kedua, bahkan telah menjadi bahasa ketiga. Bahasa Indonesia merupakan kebanggaan bagi Indonesia, bukan hanya karena fungsinya sebagai alat komunikasi lisan dan tulis, tetapi juga secara objektif berfungsi sebagai alat pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan kerangka acuan. Di samping itu, Mendiknas mengatakan bahwa Indonesia tak hanya digunakan dan dipelajari di tanah air, tetapi juga telah tersebar dan telah dipelajari oleh berbagai perguruan tinggi mancanegara. Bukti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia di samping dipelajari oleh penutur asing yang ada di Indonesia, yang dikenal dengan juga telah menjadi salah satu mata kuliah wajib di beberapa negara, antara lain Australia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia telah menjadi mata kuliah yang diminati. Masalahnya adalah bagaimana dengan kita Indonesia sebagai pemilik bahasa ini. Sebagai pemersatu, bahasa Indonesia berfungsi menghubungkan antara sesama penutur berbagai dialek bahasa Indonesia. Sebagai pemberi kekhasan, bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Brunei Darussalam, atau bahkan berbeda jauh dari bahasa Melayu Riau atau Jawa sebagai induk bahasa Indonesia. Bahasa sebagai fungsi kewibawaan, perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bagi bangsa-bangsa lain seperti di Asia Tenggara ataupun mungkin juga di negara-negara di Afrika yang juga memiliki bahasa-bahasa yang modern. Karena penutur bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memperoleh kewibawaan di mata orang lain. Untuk melihat sejauh mana realisasi kecintaan, kesetiaan, dan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai pemilik bahasa Indonesia
Indonesia, maka pihak-pihak terkait, terutama yang bergerak dalam bidang pendidikan, telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, MK atau SMK, dan berbagai mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi yang wajib dicantumkan dalam kurikulum pada seluruh jurusan, prodi atau fakultas, dan wajib diambil oleh seluruh mahasiswa sampai lulus. Selanjutnya, bahasa Indonesia ditetapkan pula sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang diujikan secara nasional. Masalahnya sekarang adalah apakah prospek penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini masih sesuai dengan harapan sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Pertanyaan ini perlu dilontarkan, sebab dengan diberlakukan perdagangan bebas antar negara, batas teritorial secara geografis menjadi tidak penting. Sekat-sekat teritorial tersebut selama ini mulai berangsur-angsur hilang dengan masuknya informasi secara bebas ke seluruh sudut ruangan yang ada di seluruh penjuru dunia. Menghadapi permasalahan ini, mampukah bangsa Indonesia mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia di tengah pesatnya teknologi informasi dewasa ini? Agar bahasa Indonesia tetap eksis dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, perlu adanya upaya serius dan kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia termasuk generasi muda atau mahasiswa. Baiklah, mungkin itu saja pidato atau presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.